Ya silakan Pak IMJ, nanya apa? Iya, aku mau tanya, Silakan. apakah, iya, ini aku nggak bawa Alkitab, aku nggak bawa Al-Quran, aku hanya memastikan, eh, aku tidak tahu juga tentang sejarah. Apakah sebenarnya ini yang menjadi apa? Ini yang menjadi masalah dalam pikiranku. Itu aku selalu pikirkan bahwa apakah Allah Allah di dalam Kristen dan juga Allah di dalam Islam itu sebenarnya sama? Beda, No, Beda. 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 Allah kita itu sudah diperkenalkan dari abad mula-mula. Kalau mereka itu baru di abad ke-7. Dan pengajaran Allah mereka dengan Allah kita itu semua berbeda. Nggak sama. Berbeda. Berarti berarti sudah benar ya, kita ini aliran dari Ishak. Aliran dari apa? Sebenarnya maksudnya ajaran maksudnya kita ini sebenarnya bangsa gimana ya jelaskannya? Kita adalah umat pilihan Allah, imamat rajani Bapak. Yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub sama yang kita sembah, yaitu Bapa. Cuman para nabi menyembah Bapa itu di dalam hukum-hukum Tauratnya. Kalau mereka ingin bersih, tohara, suci, mereka itu bawa korban persembahan. Sementara sekarang kita menyembah Bapa di dalam Yesus Kristus. Itulah hukum kasih karunia-Nya. Hanya beda hukumnya aja kok. Makanya Yesus mengatakan inilah darahku, darah perjanjian baru. Itu Pak ya, sama menyembah Bapa kok. Apa menyembah yang disembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub sama yang kita sembah kok. Paham ya? Paham, paham. Iya, ada lagi Pak? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Kak. Masih ada, masih ada. Oke, jadi ketika memang kita bukan, kita beda sepaham dengan Islam, kita memang beda. Berarti mengapa Islam mengaitkan, menambahkan nabi-nabi seperti Nabi? Dia mengakui ada Nabi Musa, Nabi Adam, dan pokoknya kayak mirip lah begitu dengan agama kita. Ya sekalipun itu mirip. Gini ya, maksud teologi mungkin gini, Iya, dari pihak mereka mungkin mereka bermaksud ingin menyamakan dengan kita. Tetapi ketika mereka membuat menyamakan. penambahan berbeda dengan apa yang ada di dalam kitab suci kita, kita nggak boleh katakan itu sama loh. Kenapa? Karena bagi mereka kitab suci mereka itu berotoritas untuk membentuk iman mereka. Maka kalau iman mereka itu berotoritas, berarti semua yang di dalam iman mereka itu harus diakui benar. Nah, kalau di Alkitab kita, kita juga akui itu berotoritas, sama halnya dengan mereka. Tapi kenapa deskripsinya berbeda, bahkan bertentangan? Nah, kalau ada dua hal yang bertentangan, ini nggak mungkin ada satu yang benar, ada kedua-duanya benar. Misalnya mengenai Yesus Kristus. Mereka bilang itu Yesus yang sama, tapi mereka berkata dia nggak mati. Kita mengatakan dia itu mati. Bahkan kita punya data sejarahnya. Berarti ada yang benar, satu yang benar, ada satu yang nggak benar. Nah, kalau mereka memaksakan bahwa punya kami yang benar, lalu kita juga mengatakan punya kita yang benar, kalau mereka memaksakan Yesusnya mereka, Isa mereka dengan Yesus yang kita itu sama, berarti bagaimanapun mereka mengorbankan diri mereka dong. Karena mereka nggak bisa membuktikan bahwa Yesus nggak mati. Nah, solusinya agar semua berjalan sesuai dengan iman masing-masing harus dikatakan berbeda. Ya biarlah mereka di dalam Berbeda. pencarian tentang siapa Isa-nya mereka itu. Kita nggak boleh sama-samakan itu dengan Yesusnya kita. Begitu. Ya, karena kita punya landasan sejarah. Bukan hanya landasan, kita punya datanya, kita punya sejarahnya, kita punya buktinya, arkeologinya, semua kita punya. Mereka punya nggak? Misalnya jangan jauh-jauh tentang Isa-nya mereka deh, yang dibilang nggak mati begitu. Ada nggak mereka punya data pendukung untuk itu di abad yang sama? Nggak punya. Nggak punya. Gitu. Jadi kalau mereka masa-masain itu sama, sebenarnya mereka tuh kasihan. Kenapa? Karena kalau diperhadapkan di meja akademis, mereka nggak bisa membuktikan argumentasi mereka lebih unggul daripada kita. Setara unggul pun nggak bisa. Kita tutup Alkitab, kita tahu Yesus itu mati.
tulisan Josephus, Marabar Serapion, Lucian dari Samosata, Tacitus dari Roma. Bahkan hukum Roma itu sendiri kita bisa tanya, karena waktu itu Roma itu belum Kristen, Iya. gitu. Jadi kita bisa konfirmasi dari semua jejak sejarah itu ada. Bahkan penyalipan Yesus itu hukum Roma, sebelum Yesus itu hukum Roma. Makanya ketika Yesus tersalib ada 2 orang juga yang tersalib kan? Iya. Artinya apa? Penyalipan itu adalah hukum Roma. Nah, ketika Yesus tersalib, kita bisa tanya ke pihak di Roma. Dan mereka mengatakan itu ya. Nah, mereka ini mengatakan itu enggak tersalib, itu hanya diserupakan. Kalau diserupakan berarti tidak ada kebangkitan pada hari ketiga karena sudah diangkat ke langit. Masalahnya Yesus bangkit itu juga data sejarah. Jadi mana yang benar? Apakah saya lebih percaya kepada asumsi teologi daripada data sejarah yang udah terpampang depan mata saya? Tidak mungkin. Jadi kalau mereka memaksakan tetap itu sama, ya kalau diperhadapkan dengan data sejarah ya mereka tuh nggak ada apa-apanya, nggak punya pembuktian untuk itu, gitu. Itu aja. Saya minta satu aja dari mereka untuk bisa buktikan. Nggak ada. Buktikan. Ya, jadi nggak sama. Kita mengatakan itu nggak sama untuk menghargai iman mereka. Karena kalau dipaksakan, mereka sendiri akan kewalahan untuk bisa membantah kita ini benar. Mereka akan kuat. Otomatis mereka mau membenarkan dirinya dong. Betul. Nah, masalahnya mereka punya nggak alat untuk membenarkan dirinya? Untuk mendukung asumsi teologi mereka Yesus nggak mati? Nggak punya. Coba minta ke mereka, punya nggak? Di luar dari kita, mereka punya nggak data sejarah yang mendukung asumsi teologi mereka bahwa Yesus nggak mati? Nggak punya, sedangkan kita punya. Lalu mana yang harus dipercaya? Begitu. Ya, semua kembali kepada keputusan orang lain. Ini orang lain. Kalian mau percaya yang mana? Yang punya data sejarahnya atau hanya klaim-klaim teologi? Teologi. Gitu. Ya udah. Jadi nggak sama. Kalau dari kita nggak mau menyamakan itu. Karena Isa yang nggak mati itu nggak ada artinya buat iman kita. Dia datang memang untuk mati dengan maksud penebusan itu. Itu ya. Justru saya curiga dengan mengatakan Yesus hendak mati, itu semangat antikristus. Karena mereka malu kepada kematian Yesus itu. Iya. Iblis itu berpikir mereka bisa menang melalui salib. Ternyata enggak. Betul. Yang iblis Sampai banyak pikir asumsi. mereka bisa menang atas salib. Yesus mengalahkan mereka dengan cara yang sama. Sampai aku kayak terheran-heran ya. Teman-temanku itu banyak yang beranggapan bahwasanya yang digantikan itu sebenarnya bukan Yesus yang disalib, ternyata Yudas. Di situ aku mulai bingung. Mereka pun berbeda-beda pendapatnya. Iya. Ada yang bilang Yudas, Betul. ada yang bilang Yehonya, ada yang bilang Yohanan. Nah, Nggak ada yang benar. Kenapa? Nggak Karena ada yang nggak ada yang benar. tertulis. betul. Kenapa mereka bingung? Karena mereka nggak punya data sejarah tadi. Nggak punya data sejarah. Makanya si Kain Ama bilang itu si Yohannya, si Yahya Walani bilang si Barsabas, yang ada bilang bukan Yudas, si bilang ini. Mereka pun bingung, nggak ada konsili untuk itu. Karena apa? Nggak ada data sejarah tadi. Lalu ngapain kamu mau percaya pada hal yang seperti itu? Kalau itu aja nggak pasti. Oke. Gitu. Yudas sudah mati sebelum Yesus mati. Iya, makanya aku pikir, kok tiba-tiba Yudas ini yang digantikan? Ya itulah ya. Memang untuk menarasikan ini memang sulit buat orang-orang dari mereka karena mereka pasti akan baper. Saya di demo itu karena ucapan saya yang tadi itu. Waktu di podcast Dr. Richard saya bilang, mereka punya nggak data sejarah tentang Isa? Nggak punya, saya bilang. Mereka marah karena itu. Karena memang nggak bisa membuktikan. Lalu mereka berusaha mau bungkam saya. Jadi jangan takut teman-teman. Tell the truth. Makanya kalau ada orang Kristen yang berpindah iman ke keyakinan yang lain, aduh, sayang sekali. Nggak mau. Iya.